Bapak Ibu, pernahkah saat Anda sedang tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba betis Anda melilit tajam, mengeras kaku seperti batu, hingga membuat Anda terbangun sambil menjerit kesakitan? Jika ya, stop! Jangan pernah abaikan kram betis malam hari, dan jangan asal memukul-mukul betis yang sedang mengeras. Banyak lansia menganggap kram malam itu cuma kemasukan angin atau kecapekan jalan. Padahal, memukul atau membiarkan betis terus-menerus kram setiap malam adalah tanda bahwa refleks saraf pemotong tegang di betis Anda sedang konslet. Jika Anda memukulnya secara kasar saat otot sedang cengkram kaku, serat otot betis justru bisa robek dan memicu nyeri berturut-turut selama berminggu-minggu. Hari ini, channel Tua Lincah akan membagikan rahasia medis terbaru. Sebelum naik ke tempat tidur malam ini, kita akan matikan saklar kram di betis Anda lewat 4 gerakan pengendur saraf nokturnal yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Cukup 3 menit, tidur malam Anda akan tenang, lelap, dan bebas dari gangguan kram menjerit. Mengapa kram betis justru paling sering menyerang saat kita sedang tidur terlelap di malam hari? Saat kita tidur telentang, posisi telapak kaki kita secara alami akan terkulai menunjuk ke depan. Posisi ini membuat otot betis memendek dalam waktu yang lama. Pada lansia, sensor di dalam otot betis yang bernama muscle spindle seringkali salah paham. Sensor ini mengira otot betis Anda sedang terancam putus, sehingga ia mengirimkan sinyal darurat ke otak yang memerintahkan otot betis untuk memendek dan memeras sekuat-kuatnya. Inilah yang memicu kram mendadak yang sangat menyiksa. Kuncinya bukan dipukul atau ditarik paksa saat kram terjadi. Kuncinya adalah mereset sensor otot sebelum tidur. Kita harus memberikan sinyal aman ke jaringan Golgi tendon di betis agar saklar kramnya mati, sehingga otot betis tetap rileks dan lentur meskipun kaki Anda terkulai saat tidur. Gerakan pertama adalah tekan tumit lengkung betis. Duduklah di pinggir kasur Anda. Tarik kaki kanan sedikit ke belakang di bawah lutut. Tekankan tumit kanan Anda kuat-kuat ke lantai, lalu dorong lembut paha kanan Anda ke bawah menggunakan kedua tangan. Tahan selama 5 detik, lalu lepaskan. Gerakan ini secara spesifik memanjangkan otot betis dalam yang sering menjadi biang kerok kram di tengah malam. Gerakan kedua, dorong tembok peregang Achilles. Berdirilah menghadap tembok, letakkan kedua telapak tangan di tembok, taruh kaki kanan di depan dan melangkah mundur kaki kiri ke belakang. Pastikan tumit kaki belakang menempel penuh di lantai dan lututnya lurus. Condongkan badan ke depan secara perlahan sampai betis belakang terasa tertarik lembut. Tahan 10 detik, lalu ganti kaki. Peregangan ini mengirim sinyal ke otak untuk menonaktifkan refleks kaku betis. Gerakan ketiga adalah mekar tekuk jari kaki. Dalam posisi duduk santai, mekarkan seluruh jari-jari kaki Anda selebar mungkin seolah membuka kipas. Tahan 2 detik, lalu tekuk jari kaki ke bawah secara perlahan. Gerakan gelombang jari ini merilis ketegangan tendon plantar telapak kaki yang terhubung langsung dengan saraf betis bawah. Gerakan keempat adalah baling-baling pergelangan tiduran. Sambil sudah berbaring di kasur, luruskan kedua kaki Anda. Putar kedua pergelangan kaki Anda membentuk lingkaran besar seperti baling-baling. Secara perlahan, putar 5 kali ke arah luar dan 5 kali ke arah dalam. Gerakan pemungkas ini melancarkan sisa asam laktat yang mengendap di betis agar tidak membeku saat Anda tidur. Selain merutinkan 4 gerakan sebelum tidur tadi, ada 3 aturan malam yang wajib dilakukan oleh bapak dan ibu agar kram betis tidak kembali bertamu. Pertama, jangan biarkan betis kedinginan. Hindari mengarahkan kipas angin atau AC secara langsung ke arah kaki Anda saat tidur. Suhu dingin akan membuat pembuluh darah betis menguncup seketika dan memicu spasme otot. Gunakan kaos kaki katun yang longgar jika udara dingin. Kedua, minumlah segelas air hangat kuku sebelum tidur. Dehidrasi ringan di malam hari adalah penyebab utama darah mengental dan mineral elektrolit penenang otot hilang. Ketiga, longgarkan selimut di area kaki. Jangan menjejalkan selimut terlalu ketat di ujung kasur karena akan menekan jari kaki Anda menunjuk ke bawah sepanjang malam. Bapak dan ibu sekalian, tidur malam yang nyenyak dan berkualitas adalah hak setiap orang tua agar tubuh bisa melakukan pemulihan secara sempurna. Jangan biarkan kram betis merusak waktu istirahat Anda. Luangkan waktu 3 menit saja sebelum naik ke tempat tidur untuk mempraktikkan gerakan simpel ini. Jika Bapak, Ibu, dan keluarga merasakan manfaat dari video edukasi channel Tua Lincah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman arisan, atau kerabat tercinta agar seluruh lansia Indonesia bisa tidur nyenyak bebas kram malam. Klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan panduan kesehatan harian dari kami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba malam ini, dan salam Tua Lincah.